Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu sehat ya, supaya bisa mengikuti pembelajaran di rumah dengan semangat. Sebelum memulai materi, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Dan tidak lupa juga Ibu ingatkan untuk selalu memakai masker, cuci tangan pakai sabun, makan makanan bergizi, serta olahraga teratur ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan materi. Hari ini, Ibu akan menyampaikan materi PLH tentang biotik dan abiotik. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut. Ada gambar lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan rumah adalah lingkungan tempat kita tinggal. Lingkungan sekolah adalah lingkungan tempat kita belajar. Dan lingkungan masyarakat adalah lingkungan di sekitar kita. Nah, jadi dapat disimpulkan, lingkungan adalah tempat kita beraktivitas sehari-hari. Perlu kalian ketahui, lingkungan itu dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lalu, apa itu lingkungan biotik dan abiotik? Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Makhluk hidup berarti segala sesuatu yang bernyawa atau yang memiliki nyawa. Ciri-ciri makhluk hidup, yang pertama ada bernafas. Makhluk hidup itu bisa bernafas. Yang kedua, ciri-ciri kedua yaitu bergerak. Yang ketiga, makan dan minum. Yang keempat, makhluk hidup dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Yang kelima, makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Yang keenam, makhluk hidup berkembang biak. Makhluk hidup mengeluarkan zat yang tidak diperlukan, atau dengan kata lain mengeluarkan kotoran. Contoh lingkungan biotik, yang pertama ada manusia. Manusia merupakan bagian dari lingkungan biotik, karena manusia makhluk yang bernyawa dan memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti bernafas, bergerak, makan, minum, dan lain-lain. Selain itu, manusia dikaruniai banyak kemampuan. Manusia itu mampu mengolah lingkungan sekitarnya agar kebutuhan hidupnya terpenuhi. Contohnya saja, manusia bisa menjadi petani, peternak, pekerja, dan lain-lain. Yang kedua, ada hewan. Hewan merupakan makhluk hidup karena hewan memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Hewan bermacam-macam jenisnya. Ada hewan yang hidup di air, di darat, dan di udara. Hewan memegang peranan penting dalam kehidupan karena hewan dapat menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya. Contohnya bagi manusia atau hewan lainnya. Nah, selain itu, hewan juga bermanfaat bagi tumbuhan. Contohnya, kotoran sapi
atau kambing dapat dijadikan pupuk dan cacing juga dapat menggemburkan tanah. Yang ketiga, ada tumbuhan. Tumbuhan adalah bagian dari lingkungan biotik karena tumbuhan adalah makhluk hidup. Walaupun tumbuhan tidak dapat bergerak secara bebas, tetapi tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang. Peranan tumbuhan sangat penting bagi makhluk hidup lainnya, karena manusia dan hewan sangat bergantung pada tumbuhan. Tumbuhan itu merupakan sumber oksigen. Tanpa oksigen, semua makhluk hidup akan mati. Selain itu, tumbuhan merupakan sumber makanan. Contohnya, berbagai sayuran dan buah-buahan dapat dimakan oleh hewan dan manusia. Peran lingkungan biotik. Yang pertama, produsen, konsumen, dan pengurai. Jadi, lingkungan biotik itu setelah ada 3 contohnya, manusia, hewan, dan tumbuhan, dibagi lagi menjadi produsen, konsumen, dan pengurai. Apa itu produsen? Produsen adalah makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri. Contohnya tumbuhan hijau. Manusia tidak dapat membuat makanannya sendiri, karena makanan manusia itu jika tidak terbuat dari tumbuhan, pasti terbuat dari hewan. Jadi manusia hanya bisa mengolah, bukan membuat makanan. Kalau tumbuhan hijau, mereka membuat makanannya sendiri dengan menggunakan air, matahari, dan lain-lain. Itu disebut fotosintesis. Yang kedua ada konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan produsen. Contohnya manusia dan hewan. Contohnya manusia memakan tumbuhan, itu memakan sayur-sayuran, dan hewan juga memakan tumbuhan. Jadi kita manusia termasuk konsumen. Yang ketiga ada pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang berfungsi menguraikan zat-zat sisa. Contohnya bakteri dan jamur. Lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri atas benda-benda mati. Benda-benda mati adalah sesuatu yang tidak bernyawa. Contoh lingkungan abiotik ada tanah, air, udara, dan matahari. Sinar matahari ya, lebih tepatnya sinar matahari. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Sini ada 3 soal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, apa itu lingkungan? Kalian isi ya di buku tulis kalian masing-masing. Kalian salin di buku tulis kalian masing-masing. Yang kedua, apa yang akan terjadi jika lingkungan abiotik misalnya air, tanah, dan udara tercemar? Yang ketiga, sebutkan peranan tumbuhan bagi makhluk hidup lain. Nah, bisa silahkan dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.